kasih atas keterangan kita hingga ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini boleh selesai. Kemudian kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, adalah dari pimpinan Majelis Gereja Batu Piak. Mohon kesediaan majelis gereja yang masih ada dalam ruangan untuk keluar kalau sudah selesai doa penutup. Sabak dako meniki pokada boko. Sambutan majelis gereja jemaat pihak dalam rangka penguraian dan pengutusan Bapak Pendeta Daud Kaluring 26 Maret 2023. Puji syukur patut kita panjatkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena berkat yang telah menyertai kita hingga saat ini, kita dapat berkumpul dan melakukan ibadah hari Minggu Prapaskah yang kelima, hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76, dan sekaligus ibadah penguraian dan pengutusan Bapak Pendeta Daud Kaluring MTH. Bapak Wakil Bupati Toraja Utara yang saya hormati dan segenap jajaran, Bapak anggota Dewan yang hadir yang juga saya muliakan, Ketua BPSW 2 Gereja Toraja yang saya hormati, pengurus-pengurus badan-badan lain dalam lingkup Gereja Toraja yang saya hormati, BPK, VPK, Kesu Melenong yang saya hormati, Ibu Bapak, para pendeta dari jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini, anggota jemaat seklasis Kesu Melenong yang saya hormati, keluarga Bapak Pendeta dari Gandasil yang saya hormati, segenap undangan dari jemaat seklasis Kesu Melenong yang saya hormati, anggota jemaat Batu Piak yang juga saya hormati. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pelaksanaan ibadah penguraian pengutusan Pendeta Daud Kaluring MTH kita alami saat ini tanggal 26 Maret 2023 berdasarkan surat penyampaian BPS Gereja Toraja nomor dan tanggal
26 Maret 2023 tentang mutasi pendeta tahun 2023. Menindaklanjuti surat tersebut, Majelis Gereja Batu Piak membentuk panitia penguraian dan peneguhan pada tanggal 12 Februari 2023. Panitia telah bekerja kurang lebih 1 bulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang saya hormati, perkenankan saya menggantikan Wakil Ketua Majelis Gereja Jemaat Batu Piak karena satu dan lain hal. Wakil Ketua beberapa minggu yang lalu telah menyatakan diri, mengundurkan diri dari Majelis Gereja Jemaat Batu Piak. Saya akan menyampaikan secara singkat profil pelayanan Bapak Pendeta Daud Kaluring MTH selama 4 tahun 10 bulan 27 hari melayani di Jemaat Batu Piak. Nama: Pendeta Daud Kaluring MTH. Jabatan: Ketua Majelis Gereja Jemaat Batu Piak. Telah melaksanakan tugasnya sebagai pendeta dengan baik. Adapun bentuk pelayanan yang telah dilakukan, pelayanan hari Minggu dilakukan sesuai dengan jadwal. Kebaktian sembahyang rumah tangga juga dilakukan sesuai dengan jadwal. Perjamuan kudus sesuai dengan program. Baptisan kudus kepada 62 orang, termasuk baptisan dewasa dan juga baptisan anak-anak. Peneguhan sidi sebanyak 45 orang, pemberkatan nikah sebanyak 17 pasang, melayani ibadah-ibadah insidentil, kunjungan duka dan kepada yang sakit, dan juga secara terjadwal oleh beliau kunjungan keluarga, pembinaan minat dan bakat anggota jemaat, dan juga sebagai motivator dalam ekonomi, mendorong pengurusan sertifikat, dan akhirnya sudah ada sertifikat di gereja ini. Banyak hal yang sudah dilakukan, antara lain dalam bangunan pastori dan juga pelataran yang kita tempati, pelataran yang serbaguna, bisa dijadikan sebagai tempat bermain anak-anak dan juga sekaligus sebagai tempat untuk melakukan ibadah insidentil seperti ini. Saya yang menggantikan ketua yang mengundurkan diri, mohon dipahami bahwa data konkret dalam tugas pelayanan Bapak Pendeta Daud Kaluring MTH kurang lengkap di saya, karena hanya secara spontan saya menyusun kalimat-kalimat ini. Dan yang lebih kami syukuri, karena Bapak Pendeta Daud Kaluring MTH telah membantu mendorong pembangunan rumah pastori, mengurus sertifikat tanah gereja, pengadaan barang inventaris, dan banyak lagi hal yang sudah dilakukan yang
tidak dapat saya sebut satu persatu dari tempat ini. Saat ini kita melakukan ibadah penguraian Bapak Pendeta Daud Kaluri MTH, pertanda bahwa Pendeta Daud Kaluri MTH mengakhiri masa tugasnya di Jemaat Batu Piak. Dengan demikian kita akan berpisah dalam pelayanan Jemaat Batu Piak, untuk kemudian Bapak Pendeta Daud Kaluri MTH melanjutkan tugasnya di tempat lain sesuai dengan penugasan BPS Gereja Toraja, di mana Bapak Pendeta ditempatkan secara tugas khusus di UKI Toraja. Dalam kurun waktu yang hanya kurang lebih 10 menit, penguraian telah dilaksanakan dan sekaligus penerimaan oleh UKI Toraja secara resmi sudah dilakukan. Itu berarti bahwa Bapak Pendeta Daud Kaluri tidak pernah menganggur hanya 10 menit, tetapi dalam menerima berkat Tuhan tidak pernah menganggur. Itu yang patut kita syukuri. Luar biasa berkat Tuhan. Kami Batu Piak dipercaya untuk ditempati dalam penugasan baru. Kalau dikatakan urai dan kemudian penerimaan dari pendeta yang lain, mungkin ini yang tidak boleh di dalam Gereja Toraja. Tapi kalau seorang pendeta mau pindah tugas dan kemudian di tempat tugas yang baru mempercayakan bahwa penerimaannya sekaligus di tempat penguraian, maka itulah Jemaat Batu Piak. Memang perpisahan secara tugas pelayanan jemaat terjadi, tetapi secara organisasi tidak terpisah, karena masih pengurus PKB, Ketua 4 DPSW 2, dan juga sebagai pendeta Gereja Toraja, sedangkan kita adalah anggota Gereja Toraja. Banyak kemungkinan kita akan bertemu dan secara jemaat maupun secara pribadi. Ada beberapa target yang mungkin kami mau katakan di sini. Pada saat Bapak Pendeta datang masih tinggi, sudah tinggi, tapi ya agak-agak dikit kurang tebal. Sekarang kami mengharapkan bahwa mungkin kalau ditimbang pada saat itu timbangan hanya 50 kilo. Sekarang mungkin sekitar 5 kilo. Padahal kami mengharapkan jika meninggalkan Jemaat Batu Piak harus 60 kilo. Mungkin lebih banyak mengalir ke ibu. Karena ibu ternyata lebih tambun lagi. Dan itu adalah kodrat kita sebagai manusia. Ya. Terima kasih, kami sudah menganggap Bapak Pendeta sebagai teman dan juga sebagai ketua dalam banyak hal. Jemaat biasa bersenda gurau. Ibu Jenny selama mendampingi Bapak Pendeta juga berperan banyak, terutama sebagai pengurus sekolah minggu Jemaat Batu Piak. Ada juga kemudian kemajuan di bidang karir. Kalau Bapak Pendeta Daud Kaluri waktu datang
mungkin namanya Pendeta Daud Kaluring STH, S-nya 1. Sekarang meninggalkan Batu Piak, MTH, S-nya 2. Kami mengharapkan, mendoakan bahwa di tempat di mana dia akan bekerja sebagai tempat persemaian ilmu pengetahuan, maka di tempat itu Bapak Pendeta Daud Kaluring akan jadi bertambah S-nya lagi 1. Bagaimana? Setuju? Oke. Ibu Jenny juga kami mengucapkan terima kasih setelah mendampingi Bapak Pendeta Daud Kaluring. Di dalam profesi Ibu Jenny juga ada peningkatan. Dahulu waktu datang guru, sekarang mau meninggalkan jemaat Batu Piak sebagai kepala sekolah. Tepuk tangan untuk Mak Jenny, Ibu Jenny. Ya. Kami mengharapkan semoga di tempat baru akan menjadi berkat untuk semua. Ya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Denopa, tapopa, anara apakah kena puang solat apa sakit atau patah, laumburaki lindo masake, angka tontong si tuntun tua nenek standi peraya, mukun tumeng kalulako, unnola tampo melolo, kadang tang silamban kalau tang katurak-turak, umpen tiungan ni kaboro mamasena buang. Pada moto kurus semangat. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pimpinan Majelis Gereja Batu Piak. Kemudian sambutan yang kedua, BPK Kesuk Malero atau mewakili kalau ada, ya, disilakan kepada Bapak. Ya, ambil aja begitu saya. Badan Pekerja Sinode, Badan Pekerja Sinode Wilayah, juga ketua-ketua PMG Jemaat Sekolasis Kesuk Malenong, pengurus Lasis dan verifikasi Kesuk Malenong, juga yang kami hormati pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Bapak Wakil Bupati sekaligus Ketua PKBGT Gereja Toraja. Selamat siang, Shalom. Patut kita menaikkan puji dan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahkan saat ini kita masih memperingati hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76. Kita bersyukur bahwa Gereja Toraja sudah eksis 97 klasis, 1173 jemaat, 6 wilayah, dan ada di 7 provinsi dan juga ada di 3 daerah. Itu merupakan satu hal yang luar biasa. Melalui kesempatan ini, yang pertama saya mau sampaikan bahwa terima kasih kepada adik saya Bapak Pendeta Daud Kaluring atas kebersamaan selama di Klasis Kesuk Malenong yang boleh mengangkat tugas dan pelayanan bersama. Ada begitu banyak hal yang telah diberikan oleh hambanya bersama dengan keluarga, dan melalui kesempatan ini atas nama pengurus Klasis
jemaat-jemaat yang ada di Klasis Kesuk Malenong mengucapkan terima kasih dan doa kami tetap menyertai Bapak Pendeta sekeluarga untuk tugas yang baru. Yang kedua, bahwa kita Klasis Kesuk Malenong telah terlibat di dalam perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja, dan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia kita semua Klasis Kesuk Malenong mengikuti. Dan ini merupakan satu hal yang luar biasa karena dukungan daripada jemaat-jemaat, rekan-rekan pendeta, pimpinan majelis gereja. Dan kita menghabiskan dana hampir sekitar 90 juta lebih untuk perayaan ini, tapi ini semua oleh karena partisipasi kita. Kemudian yang ketiga, kami perlu sampaikan bahwa dalam periode ini ada 8 pendeta di Klasis Kesuk Malenong yang diuraikan. Jadi tinggal 3 lagi yang belum diuraikan, yaitu Pendeta Christian Baturante, Pendeta Wanses, dan Pendeta Yater. Jadi mungkin pertengahan April mereka akan diuraikan, dan masih ada 5 kali peneguhan akan diadakan di Klasis Kesuk Malenong. Mari kita dukung, walaupun jemaat yang pertama diuraikan periode ini belum ada pendeta, yaitu jemaat Pokarondang, dan itu kurang lebih 100 kakak lebih. Dan kami mohon kepada Badan Pekerja Sinode untuk memikirkan ini, supaya kalau bisa dalam waktu dekat jemaat Pokarondang di Klasis Kesuk Malenong, karena ini juga merupakan basis, bisa menerima pendeta. Kemudian yang terakhir yang saya mau sampaikan, bahwa untuk jemaat Batu Piak jangan khawatir untuk kelanjutan pelayanan, karena sudah ada pendeta dan sudah diterima, tinggal menunggu proses ya. Jadi mungkin setelah selesai Paskah, pendeta ini akan hadir di tengah-tengah jemaat, dan harapan kami kepada Bapak Pendeta Adat Kaluring, ya dak minta apa mana dolo Pak Sundur pitu pelayanan Paskah ya, sabab main libur siapa tuh ya, mahasiswa rotor-ropo kami mi Pak Sundur di pelayanan Paskah nang kapato mi mane kue-kue lapela kan sia lah giring makan sabak giring pare sok bang rite adik kujong kutole Pak kurus semangat atas kehadiran kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya jika selama kebersamaan ini ada hal-hal yang tidak mengenakan, khususnya saya sebagai pribadi sama aku matuan nah inde Klasis Kesuk Malenong dari semua pendeta. Jadi kukua kurus semangat atas kebersamaan. Dan terima kasih atas kehadiran kita semua pada kesempatan ini. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Selamat siang, shalom. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Bupati Kepisan DPR. Sangat baik mengurut Bapak Wanses, nah mengurut siapa? Dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Sambutan yang ketiga dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, disilakan. Kurang semangat ya tuh sangat tuh lah kunimpo kada sang buku doang buku kada mali pasedan niran no kumua lah napomarra kasih ulangan ta lang kombongan kalua na puang matua lang diri na Gereja Toraja siala napomatasak jona kasih nganta kurang semangat lah ko Ketua 2 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja tuh
pembina atu mendadi pesumbung pudukna Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untan bilangi ke kapadokon talangat tutotemo tabe olona di pembina Wakil Bupati Toraja Utara mintu sangayo kalambu lan pengkarangan napong matua tabe lako mintu tomatuangku indo siambe lan tetondok tabe lako mintu sangayo kalambuku lan pengkarangan napong matua saburan majelis gereja tabe lako mintu toung kamali bati siosona tongkonan keluarga Pendeta Daud Kaluri buko bendang pajo tingayo malabimi masolanasan komi la umpamatasak kita kapadok konta la umbayanan di ulelean namaindan teagan tatingayoi mapempisan na kursumanga langan puang belan na mama sena siapa kabonoro nari tamadin susi teak tutotemo te mukum pagi siya maras sambang pa di poparanno umpa karaya te 110 tahun na Injil mentama toraya di lambiomi te allo totemo di gente ulang tahun gereja Toraja pa kupokada lan khotbah ina atau naku makotbah kukoke ngatongan siara katu kasarannya lako kalemi ta tongan siako meraka minasa sarani ta tongan siako meraka minasan mendadi warga gereja Toraja sapabu daya tau magasang penan na kilalo minggo mimasiang budaya tau magasang penan na ke denom itu ibadah lah di pokok ya motoku kami takutan itu ngangkaleta tato masyarakat tapo magasa itu mendadi sarani tato masyarakat tapo magasa penanta tu mendadi warga gereja Toraja yan nata siapa le berarti apa upaana apa rongko na tu Injil tamendadi sarani apa la upaana apa la rongko na tamorera menjadi warga gereja Toraja. Saya kira itu yang penting. Kianggai kita umpadeni anggaana madati kita umpadeni kamadatuan na. Watampan payan naku ina aku pastikan bangmu aku. Kukuha ken nata tu Injil ken nata tu gereja Toraja ni nata aku la pandita. Nyamaleso to. Ken nata narampo tu Injil ken nata tu gereja Toraja nanta aku la dari pandita taduka aku la ketua wilayah 2. O ya mau kupaan ato ya morongko na to tu Injil lako kaleka. Manelan na lino to. Senga apa tu senga apa to? Yan non na kita kira-kira umbadi panitu upaan na siya rongko na. Pa yaitu sejarah yang dicatat bahwa Injil itu berbarengan bersama dengan pendidikan dan kesehatan. Oh ya tuh kamu guru, kepala sekolah, para medis, oh lata tangatan atau kumwa kalau lada di guru itu kan arah kaken natai, lada di wakil bupati na arah kate, lada di DPR na arah kate ken nata Injil, kira-kira seperti itu. Pantang kila usuni jo kaleta, kira-kira seperti itu. Oh sana ya moto tapoban nangi belan na di pomau pak di porongko ya moto na di pak buda-buda itu loto temote bangka mo komi mai ibadah jolu jemaat tu pira-pira muina patang rapa apa penami tutang mak dioren lantiat tu totemo. Kenapa? Karena kasulangan
Kasiulangan diona Injil, kasiulangan diona gereja Toraja. Oh yan na kaya nga tu karampuan itu ko, kaya nga tu Injil, kaya nga tu gereja Toraja to. Yan na din ko mitumagas sang rampot ito tema to ko menjadi beban tu gereja Toraja, menjadi beban to tu Injil. Kaya ko mitumagas sang sete stoman na. Aku sangat tayo tu rampon na te tayo siya din tu magas sang penan na rampot. Yo. Ya to masakin na to na mamalido kanika to pahatang pakulir. Iya. Karena itu kita gereja Toraja melalui badan pekerja sinode gereja Toraja makur sumanga lako kita mintu solanasang. Kumua di Pakaraya Tongan, di Pamaleso Tongan toronna te Injil. 110 mo taon na rampo tapi tae takalupai. Nenne dikilalay karena kiangga. Ada bangsia buliang bain na tau denni me patule. Muisi 10 mo taon na lenduna dikilalay bang tulibu na. Sa pakiangga. Pada bangsia mo te 110 mo taon na mangkat na rampo tapi nenne dikilalay bilang na kiangga. Sedan-sedan meloy lako teme batita. Nakiangga lako kalena napatoro madatui napatoro main dan dukai. Susi bangsia moto tu kita lalu gereja Toraja. Yo ya to napokada pak ketua BPK nina ko sabara komi pak ketua. Ya napokada siapa nina kasera pulau nampi tu klasis 1000 sekian jemaat. Ya naya tu pandita kolabi duka mesang sabu. Pa Buddha mau tu mendolo lamban, Buddha tu emeritus, jadi ya tu aktif nalan jemaat hanya sekitar 900-an. Buddha pa jolu struktur to, maleo mau sau kampus misa to. Jadi ya tu kita tak pa memang patagan na tu jemaat. Sapadem pato tu jemaat si talupan di tanah, dan tu siapa? Karena tanya ya gedung gereja itu dilayani. Ya itu dilayani adalah warga jemaat. Ya moto na pesankan nih sidang sinode am ke-25 di Kanuruan kepada BPS supaya badan pekerja sinode gereja Toraja melaksanakan pemetaan pelayanan pendeta dalam rangka pemerataan pelayanan pendeta. Jadi di suatu BPS melaksanakan pemetaan dalam rangka pemerataan. Yang mau tanah butuh tuh keputusan dari BPS semua, seorang pendeta melayani minimal 100 KK sampai 300 KK. Tapi tanya ya mana kriteria to? Kami madiong penatu tayo na nagan na 100. Belanna de siapa tu diri to? Umuatan nyaman ya kriteria to. Kriteria mapenduan adalah luas wilayah. Dan yang ketiga adalah letak geografis dan demografi. Ya. Susi silu kalau lu rapang 95 di kapang kakak. Paung bala dinimpo pentapai. La di balangan endrekang ona pudu tu tau jong rapang namanya rampor ko tu pendeta kian. La dibiarkan natapui pisan ni solana. Yang moto na di ko ebed di kamisa. Ada namanya letak geografi. Ya, demografi. Demografi to lau rapang to. Ya tu letak geografi bukan pembenaran tapi inilah realitanya. Misalnya mitanda itu jemaat Silopatinoran le. Yo. Ya to Silopatinoran jong tak nagan na 100 kakak. Pembalan ini popenta apa ile balian tagari o budan na lo na ni merangan. Ya motona diben. Itulah makanya kita sekarang ini melaksanakan pemetaan dalam rangka pemerataan. Ko sabara komi ko susimoto ya ngabisik itu kan pendetan na baatan nina tu karon lang pa ukoyo dika atau mani pirang bulan di kosong na iya dika tu pira ma tahun-tahun kosong ma tahun-tahun dika kosong tu pira natangkis sama mau dika me balik ke rampa itu
Tomamali jong lukan toro nakua na apa pamora kadikasih salam gitu jemaat ABC. Nata apa ya namale panditan na saya mo sonda na kami di kama atau tomo kan nimpalagu na tayo dikka. Ya mo sitongan na di sambo-sambo itu tuh ulelianta kita toraya. Nasanga toraya na kuamui kana umbang temaya apa paumba di kuam buni-buni sidi. Dan nalala ya kana umbang di sambo-sambo. Dan itulah ada tentang pemetaan itu dalam rangka ini. Yang kedua kok biasa sih aku pokada aku kok ya tuh silo ku baik itu manarang liu pahami teh. Ya to bunga jong depan na Pak Wakil. Kira-kira ya to na di palangan meja to bunga ya to pempiran digirik namanya di kotongan. Yo pempiran digirik do meja dulu. Namun yang badi pakon ni topot dia yang kana bela makan dika. Nah ya te tahu tu lalu di palengka. Tahu telah dimutasi. Mintu na dipertimbangkan. Mulai dari dirinya, ambil anakna, matusanna, indona, direken nasang. Dan itulah yang membuat susah. Itulah yang membuat mutasi menjadi rumit. Karena semua dipikirkan. Nah ya te pakai tua dujong na satu mora nama tua. Ya untuk nama busang tulungku sama gara-gara mutasi. Bukan main si 70 retau di Paulelianan. Si talungan loh. Karena apa? Susi bang to bau jo oto. Den ya tu mor inan ni sari bau nani cocok. Ya mapanding na mo kela takpu mitu bau dipasang. Nah tangco mau terpaksa dibongkar total kembali. Itulah masalahnya mutasi. Dan kota era aku pelaku itu. Makanya saya sering pesan kepada Pak Ketua 2, entah Ketua 2 yang lama, yang baru, yang kima rapat personal yang kukoya itu kamara jong pangmento harus dibuka. Siapa yang kurang-kurang fit harus tidur sambil mendengar. Talu mau tuh ketua wilayah tumbang gara-gara personal. Ini karena betul-betul pikirannya ini. Yang mau biasa toke ke putak mo, tamu kutande maka dan waktu apa siapa nakon nato kukoman namun poka dia biasa kuko tanya barang gelanto ku depan kita. Piran dari kamore male dia lah. Edemisi mata. Bukan seperti itu. Ya. Nama Pak Adi dulu kayak penangki keren itu jemaat kosong. Betul-betul kita berpikir itu. Nah morekin papantan nih Pak tanpa kuleki. Di bagio pindan sumarro nasang mo tau moray nasang mo tau turun. Nambalan aku merangan tu pelayan ke ini. Nah, saya kira ini. Tapi kurang semangat. Kita wilayah 2 walaupun dengan kekurangan kita pelayan, tapi kita masih eksis. Tak siapa tadi subsidi itu kita wilayah 2 walaupun kita kekurangan pelayan. Karena apa? Kita pa wilayah 2 tuh paling banyak butuh pelayan. Kita pa wilayah 2 tuh paling banyak butuh pendeta. Dari 357 jemaat yang ada di wilayah 2 itu pendeta dan proponen baru 280 bersama dengan yang 2 di kantor. Dari 350 baru 280 yang ada. Oh, tengah-tengah itu. Ya kita ndek kesmal. Ko mane narek mane kurang syarite sapaya ke jome 10 ki jemaat sang keduka pandita. Dodika barupu karua jemaat talu cabang kebaktian taru roko parodo toh 5.000 pendeta dah. 5.000 tenaga dah. Ya, dengan luas wilayah yang seperti itu. Aku ya mau di kota tasi tunduan, tasi pamatoto, tah bagaimana menjalani ini. Betul-betul ini pekerjaan kita bersama. Jadi ya moto tadi sangat gereja Toraja tanyaman natu dininna torro dini menganggota tulah di Tangaran tapi mintu gereja Toraja pada bangsa kaleta to tanyaman na belok taman natu diurus ke Melambi tapi mintu kaleta. Ya, seperti itulah gereja Toraja. Kurang semangat. Sangayokaku pendeta Daud Kaluring
Mangkamo Napolindo Kalua Gereja Toraja Lantai Kombongan Mindete Batu Piak Nangkaran Pakamayan. Kursumanga lako kamu mintu kominde jemaat Batu Piak dengan segala keterbatasan, kekurangan dan kelebihan dari hamba Tuhan ini, tetapi kamu bisa memahaminya sehingga sampai pada waktunya sesuai dengan kesepakatan kita bahwa seorang pendeta itu maksimal melayani itu 5 tahun di setiap jemaat. Kamalongan bateng di Solanasang napo urung bisa dilingkan tepa kamayan. Nah ya moto tapi rade-rade den penatua den deken den warga jemaat kumoya tu katang palambiran na pandita ya mola narangan ni penatua deken si anggota jemaat to. Ya tu katang sundunan nato ya moto tu kita lah sundun. Bersemangat kita Solanasang. Bersemangat teman-teman badan pekerja klasis yang boleh dengan setia untuk terus menerus bagaimana membuat klasis ini untuk terus berjalan bersama dalam terarak-arakan menuju misi dan visi kita Gereja Toraja. Bersemangat satu hal lagi, badan pekerja sinode sangat bersyukur untuk semua warga Gereja Toraja yang boleh mensukseskan kemarin IMT. Oh, mangka menopo kada Pak Ketua PPK Nina. Yo, tayo talas suka itu apa mangka tapogau dengan jumlah uang. Tapi itulah realitas sukacita kita yang kita kerjakan untuk mensyukuri menyantian gate. Ya to sensi kasera puluhan juta, tarang nama tumbang enggak atau dibanding dengan keberadaan kita sekarang ini. Ya, apa aku tahu kan dek maladera kata sensi 90 juta token nata itu injil. Tayo patang dipastikan motor. Ya, dan saya kira itulah. Kurusumanga lako kita mintu Solanasang, kurusumanga Pak Wakil, yoko, ya bang mau kipokada to na sapayan na, iya tu jabatan sengani to nena kita to, solaki kita to ke biko ketua PKB, inang Gereja Toraja Bangsia mo ya to, jadi mindara kita nasang mo to ke dipokada to. Kurusumanga karampuan mi, denopa naya temei kasanginan, tontong kasiulangan. Langan itu tuh temeran nunta umpama dati temi pakamayan lang kombongan. Mbaya bango modolo to damo kupokade tu sengana annadana apa nasundun tu kaparanuan tak tentu totemo merayakan ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76 dan kita mungkin dalam terarak-arakan masih terus supaya to program perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja khususnya beda rumah itu akan kita kerjakan sepanjang tahun ini. Jadi ibadah raya bersama itu di Upuimo, tapi masih beberapa kegiatan IMT itu masih berlanjut sepanjang tahun ini. Khususnya beda rumah itu akan terus menerus kita kerjakan di tahun 2023 ini. Pencapaian kita di Gua moga-moga kita bisa merenovasi, merehab minimal 110 rumah bagi rumah yang tidak layak. Dan karena itu partisipasi dari semua warga Gereja Toraja, entah pribadi, entah persekutuan melalui jemaat dan lain sebagainya, itu yang akan mengerjakan persoalan ini. Yaitu beda rumah supaya nama lesong yang dikerjakan oleh pribadi jemaat dan panitia itu adalah materialnya. Keden itu nalambilan klasis. Jadi ya tuh di parampuan ini hanya materialnya, bahan-bahan bangunannya. Ya tuh ongkos kerja, konsumsi, tugas na jemaat dan klasis toh. Ya, saya kira itulah mekanisme kerja kita dalam bagaimana kita mewujudkan misi bersama ini. Bayagi moto pirang nopa den mani tampalambi na teulelianku na kamu mora urangan ni den ni mani manglewana na kamu mora sebokan ni ta pomarampai Solanasang. Pada moto kuresumanga salamat lako kita Solanasang. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Kemudian sambutan yang keempat dari pemerintah secara khusus mewakili Bapak
Wakil Bupati Toraja Utara. Kepada Bapak kami serahkan. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Yang saya hormati Ketua 2 BPS, juga Ketua BPS Wilayah 2, para pendeta yang saya kasihi, Pak Pendeta Daud atau Papa Joshua beserta keluarga, Bapak Ibu sidang penguraian pendeta yang saya kasihi. Semua sebenarnya sudah lengkap bercerita tentang Pak Daud, dan Pak Ketua Wilayah juga bercerita tentang bagaimana proses dalam lingkup Gereja Toraja. Oh, mohon maaf, ada Pak Wakil Ketua DPRD, Pak. Mohon maaf, saya melihat dari jauh. Saya suatu saat bercerita bagaimana kami membujuk Pendeta Daud untuk full time di PKBGT. Lalu beliau menyampaikan rencananya. Teman-teman mengatakan misa itu bujui Mama Joshua. Oh, matumbai na kuana. Nah, ya mana kapang lah bisa na peregito sama kirim boy mo na tanah murai. Tapi beliau meyakinkan, beliau mengatakan, Kanda, saya berkomitmen untuk membantu PKBGT. Sosok yang bagi saya ini 3C beliau, cerdas, cekatan, dan ceria. Luar biasa kontribusinya, dan ya saya betul-betul salut akan pelayanan yang diberikan. Saya mengakhiri sambutan saya dengan pantun. Jalan-jalan ke Kaliurang, jangan lupa mampir di Pantai Baru. Terima kasih Pendeta Daud Kaluring, selamat bertugas di tempat yang baru. Buah durian, buah selasih, burung merpati, burung pelikan. Cukup sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Hanya balas itu pantun. Pokoknya balas pantun. Ya, terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Toraja Utara atas ungkapan itu. Kemudian kita melangkah ke acara yang kelima, yaitu ungkapan hati dari Bapak Pendeta Daud Kaluring MPH. Kepada Bapak kami silakan. Balas pantun. Nah, aku pas ada sudah, tapi sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata, izinkan saya hari ini bersyukur kepada Tuhan sama di tengah-tengah kita ini ada orang tua kami, Amda Indo, yang karena doanya, teladannya, kasihnya kami bisa seperti ini. Mereka sudah tua, tidak kuat, mereka tinggal berdua, tapi mereka datang. Terus terang Amda Indo kasihnya luar biasa. Semoga Amda Indo sehat, umur panjang, terus menjadi teladan dan doa bagi kami. Itu harta yang luar biasa, dan semoga teladan itu menjiwai kami dalam pelayanan. Kami dididik orang tua bukan harta benda. Kami dididik orang tua bukan kekayaan, tapi ketulusan dalam pelayanan.
Itulah harta yang dititipkan Tuhan melalui orang tua kami. Masih ada mertua tapi tidak sempat datang. Bila juga sudah tua, tidak kuat lagi di rumah. Kayak komenteng kamu tolek terus semangat. Ya kamu rasa sana lama saya, tidak lama ini. Terus semangat laku ketua dua Badan Pekerja Negeri Toraja. Sempat pernah tersiar kabar lamalan laku uki semeden kecewa kusini cepat. Waktu itu gua kenapa saya tidak lulus dosen di UKI Toraja. Ini menjawab tadi itu kesannya Pak PKB. Awalnya sih memang target dosen, tapi tidak lulus. Saya bilang mungkin supaya saya bisa lulus dengan mudah di UKI jadi dosen saya dapat 3. Sempat Pak Ketua kata kalau Dinda mau silakan. Tapi akhirnya saya kemudian masuk sebagai pendeta tugas khusus. Terima kasih Pak Ketua 2 Pak. Luar biasa. Cara Kakanda menjadi sahabat luar biasa. Terima kasih kepada Pak Ketum PKBGT. Serius memang itu ceritanya tadi. Penduan nak disidang di PKBGT. Karena waktu itu jujur kusana pasti lu mau jadi dosen. Bayangkan itu. Saya tidak terima. Saat pertama itu disidang di tengah-tengah teman-teman semua di gedung DPRD Tanah Toraja itu Pak Ketua. Kedua itu di Ruyapnya Direktur Solo. Juga tidak, sudah ada komitmen. Saya sepertinya dalam iman saya menjadi dosen. Padahal dia mau dipokaran orang susus dan. Tapi puji Tuhan Pak Ketum, semua yang Tuhan berikan saya bisa kerjakan. Saya ke 6 wilayah gereja proyek karena PKBGT Pak Ketum. Terima kasih. Sampai Kalimantan, saya sampai Makassar, Palu, Kelu, ke wilayah 3, wilayah 2 karena PKBGT. Semoga PKBGT diberkati Tuhan melalui kepemimpinan. Salam PKB! Terima kasih sahabat-sahabat dari wilayah 2 Rantepau BPSW 2. Luar biasa tuh Pak Kabro punya kantor. Tadi dibawa digelari Pak Pedis-Pedis. Ada Pak Ketum, ada Pak Ketua 1, ada Pak Ketua 3, salam hormat Pak Wakil Ketua DPRD, ada Pak Bendahara Umum. Beri semangat Pak Kabro. Saya juga bisa mengapa tadi itu banyak Pak Ketua 2 itu tentang GCA anak. Kami di sini Bapak Ibu tahu kami sedang membangun gereja besar di sini. Saya mau kasih tahu kita, kami membangun sementara membangun gereja yang besar, tapi bukan dengan pasir, bukan dengan batu, semen. Saya selalu pergi sampaikan sama anak-anak teologi juga fakultas teologi di belakang. Kebutuhan gereja Toraja ke depan ini saya dapat karena saya dipercaya oleh wilayah orang Tepon untuk membidangi OIG. Saya takut, saya curiga 30 tahun ke depan gereja kita sudah kosong. Debang itu pakalan baik anakku bang sejong marasan tidak sama ibarat itu HP. Anak pandita kepala sekolah mamaan. Makanya kami di sini komitmen, kami di sini membangun gereja Toraja bukan dengan pasir semen, besi bukan, tapi anak-anak sementara kita hadirkan di hadirat. Kita mau belajar memastikan setiap anak yang lahir dalam keluarga gereja Toraja tadi Pak Ketua Umum BPS Saudara Tepok, apakah memang kita tidak menyesal jadi anggota gereja Toraja? Harus ada di depan hadirat Allah, mereka harus akrab dengan firman Tuhan. Terima kasih teman-teman semua dari BPS Saudara Tepau, kasihnya Pak Kabaroon. Terus semangat luka tu Pak Kabaroon atau parengi eteng Pak tan. Tong kumane rampo yang inan tay nama angge Pak tumba si anggen na teinan. Tay du kaitan lain daya ken aku atau parengi malai kau mak itu jemaah. Tapi karena kebaikan Tuhan, kemurahan tua-tua jemaat, tua parenta, kami diurus oleh tua parengi 0 rupiah sampai sertifikat ada. Nanti kita mau serahkan, terima kasih. Tontong kami manda umpan untuk tondok. Kima manda itu tempat sambayangan kami. Matotok kami umpan untuk.
Kure semangat lako brother, sister, kakak, dan adik-adik pendeta di wilayah Klasis Kesumaleno. Keren sekali kita boleh bersahabat. Kalau selama ini saya mungkin pernah salah atau ada chattingan chat di WA yang tidak berkenan, maaf ya. Kepada semua jemaat-jemaat yang hadir, 9 jemaat kecuali Batu Biak, dari jemaat Pangai, Songkalua, Kalaulu, Batan, Karampe, Buntu Limbong, Bonorang, Pokarondang, Hermon Taiman. Terima kasih semua Pak Kaboro milik Ladani Mote Pendeta Simatupang. Tandera katu Pendeta Simatupang. Sabat tayo mo tu jematu ya ke jo kampus ada tayo mo Pak Piong. Le, jadi siapa kayak mersi? Pak Yusinus tayo mo le. Jadi aku tuh lah jadi Pendeta Simatupang siap malam tunggu panggilan. Iya toh, siap malam tunggu panggilan. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu ya, semua terima kasih kebersamaan kita. Terima kasih untuk pemerintah yang hari ini menggugah kita untuk mau mensertifikatkan aset Tuhan melalui Gereja Raja. Tak dukung itu Dato, dan masih beberapa jemaat yang belum. Saya mungkin kemudian berpindah ke Batu Tiak. Saya bersyukur sekali bahwa ada di Batu Tiak ada banyak bapak-bapak yang kayak begini nih. Setiap hari itu mereka diterik sinar matahari untuk apa? Untuk mencari uang buat anak. Tapi biasa Pak Buddha bocor-bocor pakai tua. Biasa Pak Buddha nanya Malaysia, tapi kupan itu mati. Saya lu dana mula bocor-bocor Bang Buddha. Mohon maaf anggaran kami di jemaat ini tidak sampai 100 juta sampai saya tinggal. Tapi saya bangga untuk mereka, kuat sekali mereka mencari berkat Tuhan. Akhirnya kami boleh bangun sedikit di belakang itu tanpa biaya tukang. Sedikit saja biaya tukang tidak sampai 5 juta. Mereka datang bawa tukangnya kerja 2 hari 3 hari, datang ibu-ibu bawa apa saja yang ada. Sampai di sana itu tidak digaji itu tukang jadi. Karena di sini banyak tukang. Ibu-ibu yang luar biasa karena si Tete dua apa nih namanya pamamagun asal mana na saya mau mereka. Tanah leku mami pamamata na seduka mereka. Mereka luar biasa. Tapi saya minta satu hal dari mereka, bukan amplop, bukan uangnya, tapi saya minta anak-anakmu kau taruh di hadirat Tuhan. Itulah gereja masa depan. Dan saya bertanggung jawab untuk tugas yang diberikan Tuhan hari ini. Untuk Euki Toraja. Mudah-mudahan Euki saya bisa jadi berkat untuk apa yang saya bisa kerjakan. Nah promosi ini apa kita PKBGT, kudu semangat pakai itu promosi. Dan saya mau akhiri ini tidak lama ini. Mungkin Bapak Ibu tahu ini, mengapa saya berani katakan bahwa kami ini di sini, dan saya yakin Gereja Toraja juga lagi membangun gereja yang besar. Saya mau cerita kebaikan jemaat. Kebaikan jemaat itu bagi saya itu 2 yang membuat saya bahagia, tapi ada yang membuat saya terharu. Dan mungkin kita setuju kalau saya ambil yang sisi terharunya. Udah semangat jemaat, semua kebaikannya, asap-asapnya, air putihnya. Ya ke kami air putih Pak, pakai itu tuak. Biasakan mangiru tuak sesidi. Nah jaga itu kan nama anak Joshua kenapa? Udah bang biru teh. Tapi Bapak saya mau cerita ini kira-kira apa Bapak ini? Ini apa kira-kira ini? Ini kertas apa surat atau apa? Suatu hari saya pergi berkunjung. Ketika saya pulang, seorang ibu yang janda, 3 anaknya kecil. Ketika saya berdoa mau pulang, dia salam saya. Tapi tu landai tu naben ate saya. Dan ini uang, tak apa kubendi mau Joshua teh. Saya belum kasih istri saya ini. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau Pak Pendeta terima ini. No kan asih Tuhan, seorang janda pekerjaannya tukang ojek. Bukan janda kaya, tukang ojek. Tapi yang saya mau katakan, seorang janda saja pekerjaannya tukang ojek, nabena susite. Dan saya pastikan ini uang di dalam. Saya lantai. Itulah mengapa saya bisa berani katakan kita sedang membangun gereja yang besar.
Kalau ada banyak orang-orang percaya di Batu Piak di sini yang punya iman seperti ini. Kita bangun gereja Toraja besar. Kalau kita bangun iman warga gereja Toraja, seorang janda saja, malin sama sambayang na tampete na din na pas kami mau Pak Pendeta harus terima. Mani janda to apalagi ke eti manin. Mani tukang ojek to na din na apalagi ke budak pemborong ini teh, kanya pemborong. Dalam gereja Toraja juga saya yakin dan percaya termasuk Uki. Kalau kemarin saya tahu sumbangan Uki gereja Toraja 1,2 M, tapi saya mau kasih tahu Uki, kita lipat gandakan 10 kali lipat kalau perlu 1 triliun. Bagaimana caranya nanti kita cerita. Dan itu aku cerita dulu ya, Nah, napa kabar dulu nate apa jabatan nate Pak? Tunggu sama. Selamat Pak. Hari kita tahu napa lama acara ini Batu. Terima kasih, thank you bos. Itu yang saya mau sampaikan. Saya betul-betul bingung apa lah mau dalam jemaat. Saya tidak punya apapun yang saya tinggalkan. Tapi ini betul-betul berkesan bagi saya. Tapi hati hak nawa Joshua sama nak waktu ibu menna. Ini untuk Pak Pendeta, tidak boleh Pak Pendeta tolak. Untuk itu, laku akhiri moto semangat semua. Saya selalu menunggu telepon. Ya tuh nenek malam bisikin ani nak kiram mana pun malam di sini mau ke bagian apa memang kalau kerja kan karena kota saya pada nama bela. Daerah yang memang tapi bisa kan itu mana saya tuh nih kayak kau siapa rokok yuma tuh balik. Nawar kana talent tamay na Pendeta kakangko Pak Wansas kinanongi. Siya buda way putin ete kakanda. Saya minta Bunda sama Joshua Aulia Yose ke sini sebentar. Minta maaf Le, siapa tahu ada salah tak selama ini. Iya tahu tak? Bukan aku teman-teman pindah Batu Piak. Dan itu adalah selaki aku, ibu, anak kita dulu. Tuh tangkiangga samelo dan penanta. Kami minta maaf. Saya yakin dan percaya jemaat doakan dan tadi ada di dalam liturgi kami akan pergi dengan doa. Doa yang dititipkan dan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan itu luar biasa. Tadi malam saya diskusi bagi kedukaan, lama untuk Yusuf tapi dia tinggalkan kesan keberkatan buat anak. Kami mau pergi dalam pelayanan arah kita malimpani. Doakan doa dan kasih. Itu yang kuat untuk membangun kehidupan kita. Itu yang kuat membangun hubungan kita. Itu yang kuat membangun pengharapan kita. Bersemangat lah kalau kita suara nasam. Dari tampar pina. Lagi kan naik dan ni labina apa tu Pak Ketu ni nak boleh dua lagi sepokan. Bersemangat. Selama lah kita suara nasam. Mari kita berpengharapan. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Daud Kaluri atas ungkapan hatinya. Kemudian kita melangkah ke acara yang ke-6, yaitu pemberian tanda kasih. Kalau ada, disilahkan untuk pemberian tanda kasih. Ya kidem piku itu mama iko situ itu mama ko mito.
Nanti kalau selesai jemaat sekaligus berdoa. Kemudian kita masuk ke acara yang ke-8 yaitu istirahat. Kita akan menerima jamuan kasih di pelaku kaboro laku Ibu Pendeta Damaris dari Yakatan pimpin kita dalam doa makan. Kepada Ibu disilakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu bagi kami, juga yang ada di hadapan kami, makanan dan minuman
Kami percaya olehnya kami pasti dikuatkan. Karena itu kami sambut dengan penuh rasa syukur di hadapan dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Ibu doa singkat karena maupun semua kadawa yang tidak. Silakan makan. Demikianlah acara kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminan